podcast Hima Bidan Unimus. For your information, podcast ini merupakan salah satu proyek terbaru Himpunan Kebidanan Unimus Kabinet Cakra Nirbita, Divisi Advokasi. Himpunan Kebidanan Unimus Kabinet Cakra Nirbita, Divisi Advokasi. Nah, bersama saya host acara ini Faradisa Zahra Syaputri dari Prodi S1 Kebidanan angkatan 2023. Di sini saya ditemani oleh Kahim dan Wakahim kita, ada Kak Juwita dan Kak Neni. Gimana nih kabarnya Kak Juwita dan Kak Neni? Alhamdulillah baik. Mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu ya, dimulai dari Kahim kita, Kak Juwita. Sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatannya. Di sini saya Juwita Musfitasari. Hai Kak Juwita. Masya Allah. Oke, di sini saya sebagai Ketua Himpunan periode 2023-2024 Hima Kebidanan, Himpunan Mahasiswa Kebidanan Kabinet Cakra Nirbita. Saya sendiri itu berasal dari Prodi S1 Kebidanan angkatan 2022. Terima kasih. Oke, selanjutnya bisa perkenalan terlebih dahulu Kak Neni. Oke, kenalin nama aku Neni Kaulia dari Prodi D3 Kebidanan. Di sini saya sebagai Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Kebidanan periode 2023-2024. Oke, bisa cerita sedikit lah ya, gimana pengalaman kalian menjadi Kahim dan Wakahim periode ini? Pengalaman buruk atau baik ini? Buruk dulu gak apa-apa? Mau buruk dulu. Oke, kalau dari segi pengalaman buruk sendiri, mungkin buruknya lebih ke saya sendiri. Terkadang saya sulit untuk mengatur waktu antara kuliah dan juga organisasi. Mungkin itu ya. Dan juga mungkin terkadang saking banyaknya grup ataupun banyaknya acara, saya sendiri itu ke anggota saya sendiri kadang kurang peduli untuk menyimak grup. Jadi saya selalu menekankan ke anggota saya supaya langsung ke intinya saja, langsung telepon saya apabila emang itu urgent banget. Selanjutnya mungkin dari pengalaman baik, yaitu sangat berkesan banget ya jadi ketua itu gitu. Meskipun emang banyak halangan, tantangan dan perintangan, tetapi emang itu berkesan banget buat saya. Gimana pun itu saya banyak pengalamannya, saya bisa mengatur waktu dan juga saya bisa bagaimana caranya kerjasama dengan anggota saya sendiri, begitu. Mungkin dari Baik, kalau dari aku pengalaman baiknya bisa dapat relasi banyak, terutama kan kita kan himpunannya eksekutif ya, jadi kita tuh banyak kenalan dengan SEMA dan badan eksekutif yang lainnya. Lalu kalau pengalaman buruknya apa ya? Sulit ini. Kurang apa sih? Mungkin kurang lebih sama sih seperti Juwita. Dari aku kurang memanage waktu dengan baik antara waktu kuliah dengan waktu organisasi, seperti itu. Lalu kalau apa ya, kan kita kan kejar dengan nilai akademik dan apa sih proker-proker yang ada di himpunan sendiri gitu. Jadi terkadang tuh bingung antara milih A atau B kayak gitu. Gitu sih kalau dari aku. Ngerasa capek nggak, kayak pengen berhenti gitu? Kalau dari aku tentunya pernah. Kita berdua tuh sering ngeluh bareng-bareng lah, ini gimana ya, karena organisasi kita tuh cewek semua gitu ya. Terus terutama logisnya tuh cewek kan lebih ke ego masing-masing tuh banyak, apalagi kita tuh anggotanya lebih dari 100 gitu. Jadi ya agak sulit gitu ngatur anggotanya gitu kalau dari aku. Kalau dari Kak Juni? Kalau dari saya sendiri, saya pernah ngerasa capek, tetapi untuk berhenti saya nggak pernah.
Karena saya merasa semenjak saya dilantik menjadi ketua himpunan, begitupun saya juga diamanahi dan saya tentunya harus bertanggung jawab dengan amanah tersebut. Jadi untuk mengeluh, mungkin pasti pernah, namanya manusia ya, nggak mungkin namanya nggak pernah mengeluh. Tetapi di situ juga, di balik keluhan itu kita juga harus ambil sisi positifnya. Jadi makanya saya nggak pernah namanya ingin berhenti. Gitu. Iya, ini kita berdua tuh saling support satu sama lain gitu, biar tetap ada merangkul teman-teman semua yang ada di sini, yang dari himpunan mahasiswa Hindana seperti itu. Luar biasa sekali Kahim dan Wakahim kita ini ya. Oke, selanjutnya aku pengen tahu pas liburan kayak gini nih, ada keinginan untuk liburan nggak di tengah-tengah banyaknya proker gitu? Mungkin bisa dijawab tuh, Kak Neni dulu, gantian. Gimana tadi? Pengen liburan di tengah-tengah banyaknya proker ini. Kalau dari aku pengen banget ya yang namanya kita mahasiswa, tentunya kalau misal kita terus berada di dalam kondisi yang sepanang kayak gitu, apalagi kita organisasinya tuh kita berusaha untuk menjadikan organisasi kita ini lebih baik gitu. Jadi ya mau gak mau liburan itu harus ditunda dulu demi program kerja yang akan dilaksanakan seperti itu. Kalau Kak Juni gimana? Oke, soal masalah liburan ya, tentunya pengen ya. Itu juga salah satu cara saya untuk menghilangkan beban ataupun stres lah ketika emang menjalankan organisasi ini. Selain itu, tetapi ya pertama kita harus tanggung jawab dulu ya. Kedua, mungkin pasti saya sempatkan buat liburan sih. Pasti sempatkan saya liburan, segimanapun itu numpuknya organisasi, tetapi saya pasti sempatkan untuk liburan. Saya cari-cari waktu, dan itu alhamdulillahnya saya bisa sih. Biar gak stres. Biar gak stres. Soalnya ya emosinya itu kalau misalnya semakin stres, saya takutnya ngelibatin ke anggota-anggota saya. Begitu sih. Terus gimana nih rasanya ada proker tapi jadwal kuliah itu numpuk? Kayak padat banget, harus CE lah, OSC lah gitu, tapi ada proker yang harus diselesaikan. Rasanya ya rasanya sungguh istimewa sih. Kayak bisa dibilang sulit, tetapi kok saya bisa kok gitu. Iya. Meskipun sulit ya saya bisa, karena itu emang dua-duanya emang nggak bisa dianggap remeh lah, entah itu pendidikan, entah juga organisasi. Jadi saya harus bisa menyeimbangkan. Begitu sih. Kalau Kak Neni gimana Kak? Kalau aku sama sih. Kalau aku lebih ke ya dia kita sama-sama berusaha biar semuanya tuh seimbang antara akademik dan organisasi gitu. Kalian ngerasa kesel nggak sih ngelihat teman-teman udah pada pulang, tapi kalian sendiri masih sibuk sama organisasi? Kadang sempat bisa dibilang iri juga, teman-teman yang lain tuh pada ketemu orang tuanya gitu ya, tapi kita di sini tuh berusaha buat ngejalanin proker, tapi di sisi lain kita juga rasa senang, rasa puasnya tuh ada kepuasan mungkin di tingkat 100% lah kepuasannya, karena tentunya banyak rintangan yang kita hadapi di dalam mengerjakan proker-proker seperti itu. Kalau Kak Jui? Kalau soal masalah kesel, nggak pernah namanya rasa kesel ya. Paling juga cuman kalau iri emang ada, tapi kalau soal kesel enggak. Karena saya sendiri ngerasa saya sama mereka beda. Ketua dengan anggota itu beda tupoksinya. Nah, maka dari itu ya saya harus sebisa mungkin menjalankan tugas saya. Kalau misalnya di sini belum selesai, ya kenapa harus pulang? Gitu. Karena sebelumnya juga ketika sumpah berarti saya sudah berjanji.
dan di situ ya otomatis harus menepati janji tersebut dan menjalankan dengan baik. Tuh dengerin teman-teman, bisa ditiru ya. Menurut Kak Jumi sama Kak Neni itu keadaan Hima yang sekarang itu baik nggak, kayak aktif nggaknya dari periode sebelumnya? Alhamdulillah kita alhamdulillahnya kita bisa ngejalanin periode kita dengan baik ya, karena yang kita rasain di tahun-tahun sebelumnya kan mungkin bisa dibilang masih di angka 60% mungkin ya. Terus kita tuh berusaha melengkapi kekurangan itu di periode kita gitu. Kalau dari Kahim kita gimana? Baik gak baik ya, aktif gak aktif antara sekarang sama periode kemarin. Mungkin saya nggak bisa sebutkan di sini, tetapi dalam setiap periode itu mempunyai kekurangan dan kelebihannya masing-masing gitu. Mungkin dalam penilaian ini bisa dirasakan sendiri oleh anggota dan juga badan eksekutif lainnya ataupun bagian legislatif yang meninjau kita begitu. Kalau dari saya sendiri mungkin ya saya sudah melakukan yang terbaik, entah itu penilaian orang bagaimanapun penilaiannya, yang penting proker saya terlaksana dan juga saya melakukan itu dengan baik, tugas-tugas saya terlaksana begitu sih. Jadi nggak ada istilahnya baik atau buruk begitu. Oh iya, pernah nggak sih rapat sampai malam gitu sehingga menyita waktu istirahatnya itu gimana sih rasanya? Rasanya kau dulu Jo. Kalau sampai malam ya rasanya itu capek. Kalau bisa dibilang capek ya, soalnya kan memotong waktu tidur, terus juga apalagi kalau tugas numpuk gitu. Tapi ya balik lagi ke tanggung jawab itu sendiri. Jadi rasa capek itu juga kadang hilang kalau misalnya yang datangnya itu anak-anaknya itu banyak, terus juga mereka excited. Jadi kayak serasa ya udah kita ngobrol aja gitu. Iya, rasa capek kita tuh terbalaskan dengan mereka-mereka yang excited dengan usaha yang kita usahakan gitu. Pernah nggak sih mendapati anggota yang susah banget gitu untuk diatur gitu? Kalau selama ini kita ngerasainnya tuh yang pasti banyak ya dari berbagai masing-masing pribadi. Pastinya semuanya memiliki kesibukan masing-masing. Tentunya ya kita yang pertama kita kalau misal ada dari satu anggota ada halangan seperti itu kita tanyain terlebih dahulu alasannya bagaimana, itu logis atau tidak gitu ya, alasan kenapa sih nggak aktif gitu. Lalu kita melakukan pendekatan personal meskipun itu kurang baik, tapi kita berusaha kalau misal kita ngasih kritik itu tidak di depan orang lain gitu. Jadi orang yang diberi arahan dari kita, kritik dari kita itu tidak merasakan kecil hati gitu. Kalau dari saya sendiri, kalau menemukan anggota yang emang kurang aktif, emang ada ya. Terus juga sebelumnya emang di Hima sendiri itu ada aturan tersendiri ya, aturan yang emang nggak tertulis, yang mana aturan itu berlaku bagi anggota. Dan yang memberikan sanksi yang pertama itu adalah kadifnya sendiri. Ketika kadif tersebut tidak mampu menangani, maka berlanjut ke kahim. Nah, kalau saya sendiri berarti dapat laporan dari kadif itu sendiri. Nah, saya menindaklanjutinya, ya seperti yang Nenek bilang tadi, melakukan pendekatan secara interpersonal terlebih dahulu. Begitu. Perlu dibuat SOP nggak sih kalau kayak lagi ngadain rapat gitu? Itu harusnya dibuat SOP. Dari itu tuh udah ada sebenarnya ya SOP itu tuh, cuman kayaknya ya mahasiswa kurang sadar akan hal tersebut. Oke, selanjutnya pernah nggak dengar tentang post power syndrome? Apa itu? Jadi kayak
adanya senioritas cutting tahun lalu gitu. Itu tuh gimana rasanya? Kalau yang aku rasain itu minim, sangat minim senioritas, karena di situ kita tidak ada kalau aku rasanya tuh tidak ada sekat sama sekali antara angkatan aku dan maksudnya periode aku dan periode atasnya gitu. Jadi kita saling merangkul satu sama lain gitu. Jadi gak mengalami cost power syndrome ya? Tidak. Kalau Kak Jui gimana? Kalau saya sendiri, saya rasa saya tidak pernah juga ya. Selanjutnya mungkin saya juga kurang akrab sih sama cutting yang kemarin. Jadi saya nggak ngerasain itu dan saya nggak pernah masukin hati gitu, meskipun emang ya siapapun yang melakukan saya buruk, yang penting saya jangan buruk. Jadi saya nggak pernah ngerasain hal tersebut. Menurut kalian gimana tentang mahasiswa bidan yang susah ikut organisasi hima ini? Mungkin bisa dijawab cerita ya, yang satu lain yang ngerasain betapa sulitnya narik teman-teman gitu buat masuk ke organisasi ini. Gimana tuh Baju ini? Namanya juga kesadaran ya, dan juga setiap orang punya pikirannya masing-masing, entah itu mau masuk atau enggak organisasi. Sebenarnya saya sendiri tidak memaksakan dia mau masuk atau enggak, tetapi ketika sudah masuk maka harus bertanggung jawab. Nah, dari kebetulan juga kita sendiri hima kebidanan ini diwajibkan untuk mahasiswanya mengikuti organisasi ini. Maka dari itu ya saya sendiri bagaimana caranya mengajak teman-teman saya supaya minat dan juga menyalurkan bakat-bakatnya di hima kebidanan ini gitu. Itu tugasnya ya kita sebenarnya, prokernya itu gimana menarik atau enggak buat mahasiswa begitu. Kalau misalnya prokernya enggak menarik, ya mahasiswa mana sih yang betah gitu, buat masuk organisasi ini. Jadi antisipasinya yaitu saya membuat proker yang emang sekiranya menarik. Oke, aku ada pertanyaan yang menarik nih. Dari Kak Jui sama Kak Neni tuh apakah sudah ada ancang-ancang untuk calon pengurus hima periode selanjutnya? Siapa nih? Sekali dikit dong. Coba. Kalau soal ancang-ancang pasti udah ada. Sekiranya satu kelas udah memperkirakan dari S1 kebidanan dan D3 kebidanan itu minimal 2 orang lah buat naik ke periode selanjutnya. Karena nggak mungkin kalau misal dari sekarang itu nggak ada ancang-ancang buat kepengurusan selanjutnya. Bagaimanapun itu ketika demis kita tetap jadi peninjau. Jangan sampai membiarkan adik-adiknya terlantar dan nggak tahu apa-apa gitu. Jadi ya pasti udah dipersiapkan dari sekarang. Kak Neni, gimana nih Kak Neni? Agak terkait dengan hal itu, kami tentunya sudah istilahnya menyeleksi beberapa anggota dari hima bidan untuk diamanahi sebagai ketua dan wakil ketua himpunan mahasiswa kebidanan. Tentunya dari yang kita lihat itu pasti ada ada beberapa anak yang sangat aktif dan pasif seperti itu. Jadi semuanya tuh pertimbangannya itu banyak, dari mulai keaktifan, terus bertanggung jawabnya. Itu sih pasti ya, karena kan kita nanti sebagai pemimpin kan harus memberi arahan yang baik tentunya untuk anggotanya, seperti itu. Oh ya, ada kesan-kesan nggak sih buat kahim ke kahim ke kahim gitu? Coba dari Kak Jui dulu ya. Kamu dulu. Dari aku. Mau yang sedih atau yang biasa? Yang sedih nggak apa-apa. Banyak rasa ya. Kesan dan kesan. Iya, tetap-tetapan dong. Aku nggak apa. Oke, mungkin dari kesannya selama ini ya, selama 1 periode ini, kesan dari saya, Neni itu jelek.
Cewek ya, tipenya itu mungkin aku bingung ya. Sumpah aku nggak bisa berkata-kata. Menetes air mata. Hanya air mata. Aku tuh nggak pernah ngerasain orang. Ngerasain orang. Di bawah hati. Kesan dan pesannya mungkin buat satu periode ini. Kalau buat kesan, Nanik orangnya amazing lah. Soalnya kayak D3 itu banyak praktek ya daripada S1 gitu kan. Tetapi dia masih bisa menyempatkan dan meluangkan waktunya untuk membantu saya sendiri gitu sebagai kahim gitu. Terus juga dia juga orangnya bisa menyesuaikan dengan saya gitu. Terkadang mungkin ya namanya ego ya, entah itu saya yang harus mengalah ataupun Nenek yang harus mengalah gitu. Tapi di situ Nenek bisa menyesuaikan gitu. Selanjutnya juga ya terbaik lah gitu Nenek. Berterima kasih juga gitu, selama ini udah bisa mengimbangi diri saya sendiri gitu. Kalau saya terkadang juga saya emosian ya orangnya, tapi dia kadang sabar buat ngadepin saya gitu ketika emang emosi saya membludak lah istilahnya gitu. Terus juga mungkin kalau terkait pesan yang saya akan sampaikan ke Nenek kan udah semester akhir ya, bilang dia metopen juga udah, jadi tinggal bentar lagi ya ngurus skripsian gitu. KTI bukan skripsi, jadi kayak cepet fokus ke KTI dia biar cepet lulusnya gitu. Amin ya Allah. Juga ya kalau misalnya kita pisah gitu, misalnya kan dia dari Semarang lagi, intinya jangan lupain aku gitu, meskipun emang tahu sendiri aku ngeselin lah misalnya orangnya gitu, masih banyak kurangnya lah, tapi ya jangan lupain itu gitu, dan jangan ingat keburukannya, tapi ingat kebaikan dari aku gitu. Meskipun emang cuma sedikit, tetapi harus tetap ingat itu. Itu aja sih. Semangat. Gimana nih pesan? Kalau dari aku, ini first impression aku pas awal kenal Juwita tuh, emang sebelumnya aku gak kenal sama sekali ya sama Juwita, segi cerita sih ini. Terus yang awal itu kita ada open house atau itu open recruitment ya. Open recruitment itu sempet kita, karena aku gak tahu Juwita itu orangnya kayak gimana, terus juga aku baru pertama kali diamanahi sebagai istilahnya pemimpin kedua gitu ya. Jadi first impression aku di Juwita itu, aduh ini orang ngeselin banget ya gitu. Maksa-maksa aku jadi banget, oh ya ternyata jadi bawahan itu ya emang itu harus nurut gitu sama atasannya gitu. Apalagi ya harus ngontrol ego masing-masing ya Ju. Terus kalau kesannya aku ke Juwita itu, Juwita orangnya bisa dibilang mungkin teman-teman ngerasain juga ya, Juwita itu orangnya sabar. Tapi kalau misal sabarnya udah habis, dia bisa membludak gitu loh. Ya mungkin pasti merasakan semua sih. Terus Juwita itu yang pertama sabar, yang kedua sangat pemaaf. Terus yang ketiga orangnya itu semangat banget gitu kalau misal ada ini hal yang harus dicapai itu dia harus berusaha sekuat tenaga mungkin gitu. Apapun rintangannya Juwita pasti Juwita pasti lewatin gitu. Terus kerjanya tinggi ya kan? Iya betul. Terus di dalam satu periode ini Juwita udah sangat membimbing dan merangkul aku sebagai wakahim. Tentunya aku udah merasakan semuanya yang Juwita kasih ke aku tuh
nggak bisa dijelasin dengan kata-kata, atau nggak sih? Dari mulai effortnya, dari mulai apa ya? Aduh, nggak bisa dijelasin. Terus itu aja sih kalau pesan dari aku. Intinya Juwita terbaik. Kalau pesan dari aku, apa ya? Tetap jadi Juwita yang aku kenal. Tentunya untuk Juwita sendiri semangat buat melewati rintangan yang masih ada, yang masih berlanjut di semester-semester selanjutnya. Terus jangan lupain aku. Dan tetap ingat kita pernah berjuang bareng-bareng. Terus juga apa ya, intinya udah lah, itu aja. Jangan lupain aku, jangan kalau misal udah balik ke Bandung, ke Subang, jangan lupa mampir ke Semarang. Nanti kita ketemu, meet up sama teman-teman bidan mungkin ya, khasnya Hima Bidan, buat nanti kita mungkin temu kangen gitu ya. Itu terus intinya aku sangat berterima kasih pada Juwita karena berkat dia juga aku bisa apa ya, jadi di titik ini gitu. Aku yang dulu orangnya mungkin apa ya, masih berorganisasi mungkin, jadi ada dia, semangat aku bertambah dari mulai apa ya, rapat rutin, terus mulai ngerjain broker-broker yang lagi dijalanin gitu. Intinya the best for you. Jadi sih itu aja dari aku. Pertanyaan terakhir nih, ada pesan-pesan nggak buat adik tingkat selanjutnya untuk mengikuti organisasi Hima ini? Oke, kalau misalnya kesan-pesan ya untuk kepengurusan selanjutnya, yang pertama mungkin ya semangat. Yang kedua, ciptakan inovasi yang baru buat prokernya. Karena bagaimanapun itu adalah tanggung jawab kalian buat mengajak adik tingkat kalian untuk tertarik mengikuti Hima Kebidanan ini. Dan yang terakhir mungkin ya, pokoknya kalian harus jadi lebih baik daripada periode kita. Kalau dari aku tentunya tetap semangat berorganisasi, tetap menjadi apa ya, contoh yang baik untuk teman-teman, dan siapapun itu pemimpinnya harus tetap patuh karena di dalam organisasi jika tidak ada nahkoda yang mengendarai itu tidak akan jalan. Tentunya buat periode yang akan datang sama seperti Juwita harus lebih baik dari periode kita. Ciptakan inovasi dan solidaritas yang kuat antara angkatan kalian dengan angkatan di bawahnya, seperti itu. Oke, sampai sini dulu episode kali ini. Saya Faraditsa Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.